مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Saya kita syariat yang bukan menuangkan dalam sesuatu, tapi tidak. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Gaib, Assalamualaikum ya Halil Gaib, Assalamualaikum ya Alimul Gaib, Bismillah ya Tabi ya Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin dan juga Bang Muhammad. Kali ini kami bakal kedatangan tamu nih, tamu jauh ya. Beliau udah berhubungan sama tim manajemen kita. Alhamdulillah beliau hari ini bisa berhadir. Siapa tamu kita? Nanti kita panggil ya. Pak, silahkan bisa ke sini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa, Pak? Saya Nurul Ustaz Nurul Huda dari Kalimantan Tengah Sampit. Dari Sampit ya, Iya. Pak? Kesini tujuannya untuk apa ya, Pak? Pertama saya kesini silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Mm-mm. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita dipanjangkan umur oleh Allah, Iya. dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Amin, amin. Diberikan segala hajat-hajat kita oleh Allah. Amin. Nah, yang kedua, kemarin tadi malam saya menguliah orang di daerah Banjarmasin dan Bekti. Kemudian ketemu dengan seorang teman, beliau Bang Yadi, bincang-bincang tentang beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah ada kecocokan dan kami penasaran seperti itu, pengen ketemu langsung di balik tabir ya. Alhamdulillah oleh Allah diizinkan dan kita ketemu langsung dengan beliau sekarang dan kawan-kawan yang ada di sini. Alhamdulillah. Apa ya, Pak, yang mau ditanyakan sama Bang Muhammad? Yang pertama, kami di sebuah tempat di kampung kami itu ada apa? Benda itu memang untuk diperuntukkan untuk anak keturunannya nanti. Ada seorang dan ini dipendam di bawah masjid. Sudah lama dipersediakan ini untuk anak cucunya nanti, dan benda ini tidak boleh diambil hanya untuk pembangunan ibadah. Iya. Seperti masjid itu. Dan kami dialog dengan teman saya itu, alhamdulillah cocok dengan beliau ini, Bang Muhammad ya. Kami pengen tambah penasaran gitu kan. Bagaimana caranya nanti supaya menjadi kebaikan yang benar-benar itu menjadi kemaslahatan kita semua dan umat lain. Akhirnya kami mendekatkan diri untuk bertemu dengan beliau. Itu. Oh gitu ya. Beliau mau apa namanya? Ada suatu benda harta gitu ya, Pak ya? Harta yang dipatak di bawah masjid di nih. bawah masjid. Iya. Jadi tujuannya mau diambil atau gimana, Pak? Rencananya ini mau diambil karena sudah banyak orang yang sudah datang paranormal sana kan. Dipanggil kata yang punya ini Ustadz, yang penghuni masjid ini, yang takmirnya lah, pengurus masjid, sudah diambil oleh paranormal ini. Tapi ada perjanjian di situ. Kalau nanti dapat benda itu dibagi dua. Separuhnya dibawa paranormal, yang separuhnya ditaruh di Sampit seperti itu. Ternyata terbuka waktu itu dikasih. Mungkin wallahu alam ada satu titik hitam dalam hati manusia, wallahu alam tidak tahu kan. Setelah dapat, karena gemerlapnya dunia itu mereka yang tahu kan. Setelah itu dilepas lagi kembali, tidak bisa diambil lagi. Mungkin dan itu berhubungan dengan masalah hati mungkin. Hati. Jadi gimana Bang Muhammad? Iya,
Kalau masalah harta benda itu ya itu emang fenomena ya, ibaratnya bahasanya emang tuntutan manusia ingin mengetahui barang-barang gaib dan ingin memiliki. Sebetulnya gini, emang kalau emang ada patakan itu emang betul di bawah masjid, itu biasanya kalau ada ahli supranatural atau para alim ulama atau siapapun yang mempunyai, biasanya dia bukannya asal patak-patak, biasanya tuh ada kuncian-kuncian di balik semua itu. Iya. Orang dulu biasanya mematok tuh ada asal-asal patok. Oh ini patok-patok nggak mungkin. Pasti ada kunci-kuncian kalimat-kalimat. Ada syarat tertentu gitu iya, Bang ya. pasti ada. Dari awal misalnya kita mematok nih harta karun, misalnya kita patak di situ emas 7 kilo misalnya. Kita patak, kita beri salam Nabi Abu Bakar, syaratnya apa? Misalnya kita membawa baras, satu baras itu tuh itu kuncinya. Jadi kalau kita mau ngambil itu baras itu satu biji, pasti dia pakaian apa? Itu kuncinya. Pakaian apa, misalnya pakaian putih atau buat gamis atau itu juga membukanya, itu sandi. Pertama ada lagi bacanya, nggak mungkin asal baca-baca. Ada syarat tertentu untuk membuka hal demikian Bang ya. Iya, kecuali gini, kalau dibari, misalnya kita dibari ya, dibari makhluk gaib emas misalnya atau intan, kita dalam keadaan mimpi, misalnya dalam keadaan mimpi diambil, itu datangnya aja, itu pasti ada. Kalau emang itu dikasih, tapi kalau emang itu kembang mimpi biasanya nggak ada. Nah, lagi pula apabila sudah orang pintar atau supranatural atau yang alim atau sudah mengambil itu sudah berkali-kali, itu tidak mungkin bisa lagi. Soalnya sudah ada kunci-kuncian di balik semua itu. Kadang kita berpikirnya gini sepatok ya, ibaratnya wah guru si A bisa, guru si B bisa, guru si C bisa. Itu sebenarnya belum tentu bisa. Soalnya sanadnya dari mana? Ahli warisnya siapa? Yang punya siapa? Biasanya yang punya itu yang ngambil atau keturunannya. Ada hubungan dengan leluhurnya ya. Iya, tidak mungkin lah mencari orang pintar. Ngapain mencari orang pintar? Sedangkan itu kan penunggunya pasti utusan si A itu tadi. Iya. Si utusan si alim tadi atau supranatural tadi. Kita ngapain mencari jauh-jauh guru supranatural, mencari pengangkatan emas? Tidak perlu. Soalnya itu jin itu pasti manut dengan kegustiannya. Ada amanah untuk Pasti dijaga. ada amanah. Karena hal demikian ini oleh sebagian orang oknum paranormal ini seperti dianggap jelek. Kenapa? Mereka punya sedikit ilmu, kemudian untuk menipu orang lain. Itu pernah diambil sampai teman saya itu tertipu. Menjual inilah, menjual motornya itu, ternyata hasilnya sampai ke tempat minta syarat ini, minta syarat itu. Makanya saya berpesan kepada teman-teman, hati-hati nanti ketipu. Iya. Kecintaan Anda terhadap dunia bisa melupakan kehidupan Anda selanjutnya. Betul. Menyesatkan sekali seperti itu. Dengan hal demikian, mudah-mudahan dengan konten YouTube ini nanti sampai kepada teman-teman, sadarlah kepada teman, jangan sampai terpengaruh hal-hal demikian. Kalau memang betul-betul bukan untuk niat baik, membuat pembangunan atau membuat maslahat umat lah seperti itu. Itu intinya kami. Iya, betul. Itulah terkadang manusia terpengaruh dengan bujukan-bujukan. Oh ini sini ada emas, Ya. bandingannya emas itu anggap laku 1 M, sedangkan modalnya baru 10 juta. Wah nggak apa-apa, yang penting bahas itu banyak. Pasti banyak tertipu itu, padahal sebetulnya nyata usaha itu syariat dulu ya kan. Syariat dulu, Kita lebih baik kerja yang nyata daripada kita mengambil yang kada nyata. Bahasanya kita mengambil pengangkatan barang gaib. Itu biasanya pengangkatan barang gaib itu biasanya orang-orang supernatural atau oknum. Itu sebagiannya gini, katanya kalau sudah pengangkatan itu biasanya kalau nggak bisa berangkat itu katanya adanya hati nggak beres. Ada hati yang ingin menguasai, ada hati yang jelek, ada yang memandai. Sebenarnya itu tidak masalah. Kalau emang itu bisa diangkat, emang bisa diangkat. Walaupun kalau dijual itu belum tentu kalau dijual. Soalnya itu apa? Hati manusia ini sedalamnya manusia, masih kalau dibaca. Hati kalau dibaca itu sifat dari bahasa, tapi sedalamnya laut masih kalau dibaca. Tapi dalam hati manusia sedetik bisa berubah. Bahasa tubuh kita masih kalau membaca. Oh gini-gini, bujung ada kita. Lagi berpikir kan bahasanya gitu. Dan saya pribadi berharap mudah-mudahan silaturahmi saya ke sini walaupun tidak ada rencana sebelumnya ini. Ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di sini berkat ada silaturahmi Bang Yadi, kita kumpul di sini. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya nanti ini kalau Abang nanti main-main ke Kalimantan Sampit ini bisa manfaatnya lebih besar untuk kita semua. Insyaallah. Iya Bang, ini sebelum kita memulai selanjutnya kita salawatan dulu lah. Oh iya. Sebagai syiar kita salawat sebagai teman-teman. Karena di samping saya punya majelis burdah
Iya. Amin. Ya, iya. Iya, Yang saya ajak itu mudah-mudahan. anak-anak biar kenal sholawatan, hatinya bersih, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Amin. Wasallam. Izin bang ya. Jin sekarang. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita ini kita tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita semua berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalau boleh tahu Pak, benda yang patahkan itu apa ya Pak? Itu berlian. Berlian. Seperti buah anggur nih ya. Berenteng-renteng itu. Banyak berarti itu. Banyak karena ini seperti beranak-anak gitu. Karena itu sudah lawas seperti itu. Sebelum ada rencana pembangunan masjid seperti itu, ini sudah ada. Ternyata memang sekarang benar kebutuhan kita banyak untuk membangun masjid pesantren seperti itu, membutuhkan sekali. Tapi ahli warisnya itu masih ada. Ada, maka saya ketemu dengan beliau karena ada lantaran mimpi seperti itu. Kemudian kami silaturahmi datang ke sana, benar apa tidak? Ternyata beliau mengungkapkan cerita yang terjadi itu. Makanya saya pengen ada seorang nanti yang bisa mudah-mudahan beliau kalau silaturahmi ke Sampit itu akan terbukti seperti itu. Pengen Gimana itu Bang? Jadi gini, kalau masalah harta benda itu patakan bakas manusia atau emang barang gaib? Patakan ini ditanam oleh abahnya Ustadz. Oh, manusia. Memang dipersediakan untuk anaknya nanti pembangunan. Berarti gini ya Ustadz, berarti ya itu milik yang punya yang jahil ya. Iya. Yang jahil kita mencari paham ya, bangsa kita mencari paham. Hanya ingin mencari penyelesaian membahas masalah emang harta benda intan ini intan ya untuk. Jadi gini, biasanya kalau harta benda itu kalau dipatak, biasanya ya kalau dipatak itu biasanya kan sebelum itu dia ritual dulu, bukannya asal patak-patak dulu. Ya. Iya, biasanya dari salam Nabi Abu Basa atau dibaca Fatihah 4. Orang masih ada atau sudah meninggal? Yang ngasih ini. Beliau Yang mematak itu. Beliau ini tidak ditemukan makamnya. Kami memang ada cerita tertentu seperti itu. Anggap seperti beliau ini masuk alam gaib itu. Berarti sudah lama ya? Gitu. Sudah lama sebelum kerusuhan waktu itu. Ya berarti itu kuncinya gini aja, kalau emang itu barang itu ada biasanya pada dasarnya itu kepada anaknya itu. Biasanya apabila dimimpi apa kuncinya atau kita bihtiar ya, namanya bihtiar doa saya itu wajib ya. Artinya kita anggap sembahyang tahajud malam, kita berniat atau sembahyang apa kan, sembahyang tahajud kita berdoa minta ibadah khususnya kepada pemiliknya itu siapa, misalnya ustadz siapa itu yang mematak itu kita panggil. Atau memanggil itu bukannya memanggil beliau, tapi kita khususkan itu kepada namanya datang tubuh ini kan ada orang ini, ya itu yang kita panggil. Siapa tahu dia mendatangi atau apa dia kasih ini kan kunci-kunci sandi-sandi. Ada kunci tertentu. Ada pasti ada kunci tertentu. Cuma kita lantaran nggak tahu, ada yang lantaran nggak tahu tuh bahasanya gini. Kita terkadang kan yang dikisahkan ini masa lalu, anggap sudah kita kok sejauh-jauh ya kita memikirkan kita aja. Orang tua kaya, datu aja terkadang nggak tahu makamnya, apalagi ya orang yang jauh-jauh kan. Ya. Nah bahasa gitu. Jadi intinya tuh kita cari dulu nasabnya kepada siapa, kepada anak kita tahu, kita takuni dulu apa pengalaman pakaian orang tuanya. Dari situ kita mengetahui pakaiannya apa, biasanya amalannya apa.
Nah itu kalau nggak ada kita ya sembahyang tahajud berniat mudah-mudahan lah terbuka. Dan saya lihat benda yang dipendam ini, saya ingat pada sebuah sejarah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Iya. Ada benda tertentu yang disediakan untuk ayahnya karena anak buahnya soleh. Dan kebetulan ada teman tadi dari pesantren juga ngasih tahu ternyata ayatnya ada Al-Kahfi. Boleh saya bacakan Bang ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Sadaqallahul azim. Nah, dan ayat ini menceritakan sama seperti kejadian ini Bang Muhammad. Iya, kejadiannya itu ya. Dipersiapkan untuk anak-anak keturunannya untuk memperkembangkan dakwah pembangunan syiar Islam seperti itu. Jadi itu sebenarnya nggak perlu spiritual ya Bang Muhammad untuk membangun. Iya, sebenarnya gini ya Ustaz ya. Sebenarnya kita ibaratnya apa adanya kita kisahkan. Sebetulnya kalau masalah harta karun, masalah peninggal dulu sebetulnya kalau emang darah keturunan ada ustadz itu, kiai itu biasanya gini aja, nggak usah lah kita memanggil guru siapa, walaupun siapapun itu biasanya kalau milik hak orang tua itu kada kemana. Pasti orang tua itu mengasih kepada anak, pada mungkin mengasih kepada anak. Terkadang kita ini orang awam atau orang awam itu bukannya awam tidak berbatang tubuh ya, artinya pikiran kita tuh tidak ada masalah gaib. Artinya gini, kita memikirkan masalah gaib atau benda lalu kita memanggil orang pintar atau supernatural atau dukun ya, maaf aja bahasanya gini. Terkadang dia memanggil itu bahasanya gini, memanggil itu terkadang dia ada pikaris yang tersembunyi. Anggap kita contoh aja kita mengambil barang, misalnya kita ayam hitam. Ayam cimani itu kan nggak murah yang cimani. Habis itu tertentu ya Bang. Iya, setelah itu dia minta sapi atau minta kambing. Itu kan sudah lepas daripada syariat. Ya, seharusnya masalah-masalah itu tidak perlu dengan orang pintar atau dukun. Seharusnya kalau emang katakan orang tua itu tidak perlu orang pintar. Seharusnya kepada anaknya juga. Anggap kita mau tahu misalnya mencari paham, ada masalah kalau bertakun-takun kepada siapa-siapapun nggak masalah, tapi kita jangan tujuan ke dunia situ. Anggap kata orang nanti ada itu barangnya pikarasnya sekian, bahasanya pikarasnya itu anggap kita yang mudah aja ya, yang mudah kalau ayam itu sulit, kambing 1 ekor. Sekarang kita sudah susah aja uang, kita beli kambing lagi, musim nggak dapat itu jadi apa? Jadi bencinya ada, jadi masalahnya ada kan, lebih baik gak usah lah, kita apa adanya aja. Hasilnya belum tentu dapat lebih dari itu, tapi rugi sudah pasti. Nah itu terkadang dimanfaatkan orang lawan segala sesuatu. Ilmu itu sebetulnya masalah pengangkatan tuh kalau bersesaji yang pikir-pikir itu sebetulnya itu masih ilmu tangguhan. Nah bukannya ilmu tangguhan dia nggak bisa ada, tapi itu dia masih tidak berani menuju ke situ. Makanya dia mempunyai pikaras artinya dia sajian itu kan untuk timbalik, jadi habisnya di situ aja, nggak membawa buli. Persembahan itu ya. Iya, agak persembahan. Ya Bang, ini lagi Bang ya, saya sering mengobatin orang ruqyah nih ya. Iya Ustaz. Yang saya mau pertanyakan nih, tak kala saya mengobati seorang itu ya sembuh itu, terus beberapa waktu atau 1-2 hari saya seperti rasa muntah luar biasa, ada serangan seperti itu. Iya. Itu gini ya Ustaz, kita emang pakai yang beda-beda ya, tapi sama satu titik, tetap satu titik. Iya. Terkadang gini, terkadang kita bisa meruqyah, terkadang ruqyah itu betul menggunakan, tapi kita terkadang tidak berdini.
Seharusnya kita sebelum menambah orang, soalnya kan unsur gaib nih. Kalau manusia kita masih bisa lagi. Kalau unsur gaib, terkadang kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa hanya perasa. Ada bahasa kita hanya bisa meruqyah. Emang keluar pada suatu saat dia pasti ada pegang, maaf ya Ustaz, pegang di sini lalu sakit. Kita terkadang nggak berdinding. Kita hanya sebatas kalau Allahnya aja ingin meruqyah ini kita, tapi tidak ada pakaian. Tak ada pakaian itu seharusnya ada. Kita meruqyah seharusnya ada kuncinya. Supaya orang jamaah antum gimana? Kita kunci juga kita. Kita percaya diri ya. Iya, jangan kita tunggu tuh jangan tangan kosong. Bahasanya jangan tangan kosong. Berpakaian. Kalau dulu tuh, kalau orang tua saya dulu itu namanya kalau turun ke tanah tuh nak berpakaian gitu. Bukannya pakaian ini. Enggak. Iya. Memang ada kata orang kami itu ada seperti kinayah gitu. Iya. Boleh berjalanan, jangan asal benda kita modal nekat saja ya, Iya, tapi harus ada sangu tertutup seperti itu. Iya, harus berpakaian dulu. Jadi bagaimana? Kami penasaran nih, setelah kami di sana suka melihat konten-konten seperti itu, Bang. Melihat pembuktian-pembuktian itu, bahkan banyak orang tidak percaya gitu, Bang ya. Tidak percaya, wah itu settingan, itu bohongan, supaya mereka itu mencari uang, jangan dilihat seperti itu. Betul. Dan setelah saya kesini ketemu dengan beliau, teman saya ini, saya pengen langsung minta bukti, pengen melihat sesuatu kejadian itu sakral nyata gitu, Bang. Atau mungkin nanti dijadikan oleh-oleh untuk saya ke Kalimantan sana gitu. Iya. Ya, kalau kita ingin mengetahui gini aja ya, bahasanya gini. Kita kalau ingin mengetahui keanehan-keanehan badannya kita mudah. Ini contoh. Ini seperti minyak ya. Ini minyak. Terkadang minyak ini mempunyai ada sifat ada tersendiri. Dia pun dilihat minyak botol tapi dia hidup. Coba kalau kita ingin tahu kita putar dulu ya. Dupa ini contoh. Nah, coba lihat ya. Ini kita putar ya. Kita putar sedikit dulu. Satu komando ini. Ini supaya putar sebelah kanan. Kuat. Ini nyata Pak pemirsa, bukan settingan Bapak, ini langsung saya saksikan di sini. Putar sebelah kanan, lajui. Kuat. Ke belakang. Putar mau ke belakang. Kuat. Putar sebelah kiri. Kata tangan dekat. Putar sebelah kiri. Kuat. Lajui. Kiri kanan. Ayun kiri kanan. Laju. Stop. Nah ini kan peputar suara nih. Biasanya kalau emang diputar kan putar sebelah kanan. Iya, gitu kan. Ke arah kanan seperti itu Iya, dimainkan gitu Bang ya. Berarti ini kalau bahasa kami itu seperti khodam gitu Bang. Khodam. Khodam ya. Kita lebih dekat. Putar sebelah kanan. Muka belakang. Ayun muka belakang. Kuat. Putar sebelah kiri. Laju. Mau kiri kanan. Ayun kiri kanan.
Yun Gigana. Kita sebelah kanan. Kuat, laju. Sapa kakuatan jam laju. Stop. Nah kan ini diperintah nih. Iya. Kalau kita putar misalnya kita anggap jari memutar. Biasanya putar sebelah kanan, kita putar dulu. Anggap 1 kali bergerak ya. Berarti bang secara khotem itu bisa kalau kita kuasai bisa kita perintah ya. Bisa kita perintah. Soalnya apa? Yang utama itu tuh kan kita yang meminta, bukannya dia yang memerintah kita. Kita hanya sebatas mengetahui dan menggunakan kekuasaan Allah Ta'ala itu maha besar ya. Artinya Rasulullah itu kuasa Allah yang ada. Segala sesuatu itu kita yang menyudahi kita, yang hendak ada baik kita dan yang baik kita. Ya Muhammad, ada tamu kita lagi Bang Muhammad. Kebetulan pas kita datang ini ada tamu kita. Sini Pak. Selamat datang lah. Ada sana sih lah, aku melihat subuh nih. Aku takut ini rela pemirsa berita aneh. Amun nang awam-awam ini kok kayu tahan gentar. Masya Ada kan kalau Saya jadi ketakutan ini. ada hendak tahu aja kalau kita nang awam nang ada besi pakaian hari-hari ini bisa juga kok tahan gentar. Pinaknya. Pembuktiannya kayak itulah. Tapi jangan ulul lah. Kan ada impian di gentar. Silakan tidur. Bisa kada kau bully kayak nak sampingnya. Oh, hati yakin bapaknya Bang. Intinya gini, kalau masalah mencoba-coba tuh emang mudah aja. Sebenarnya cuma kita mencari pas-pas waktunya. Artinya momennya kita ini kan momen sebatas ada silaturahmi. Lain kita praktek di lapangan. Artinya praktek di lapangan anggap kita ngambil momen pada saat syuting, pada saat pengangkatan barang itu bisa kita coba. Soalnya apa? Kalau ini emang barangnya ada yang ketahanan, tapi kan pada saat ini dia bahasanya digugingkan. Soalnya kenapa? Kalau barang-barang ini kada guring, soalnya dia pasti menagih. Artinya disitulah barang-barang itu yang panas. Artinya rumah panas, di rumah bakal lahian. Makanya barang-barang ini mempunyai sifat, tapi harus diguringkan. Jangan sekali-kali tidak diguringkan. Makanya kalau mempunyai pusaka-pusakanya harus tahu. Bukannya kada tahu, bahaya. Soalnya bahaya apa? Dia bisa menghantam kepada orang. Soalnya itu kebanyakan gitu. Kalau kita bangun bisa. Artinya membangun biasanya kan dia sudah Goreng aja genda. Kalau kan kita nang awam nih kada besi pakaian pas hendak turun apa sekira kawaju atau palit-palitnya kada apa-apa juga suah dianukan sidin gitu. Bisa lah nang awam nih walaupun kada ada amalan kada ada pakaian apa-apa kemungkinannya adalah bisa. Iya, kalau baja mesin masing-masing ada khas ya. Ada khas kita di baja mesin itu macam-macam orang kebiasaan yang meminta. Pertama kita nih khas ada yang bekerja, ada yang beruntalan, ya kan, ada yang bermandi. Itu masing-masing pemakaian. Jadi bahasanya kalau fakta di tes itu bisa terkadang atau pada saat bermandi atau bekerja atau pengangkatan barang pada emang barang itu tahan. Tapi kalau barang yang sudah guring itu tidak mungkin dibangunkan kecuali terdesak dia otomatis online. Jarang tuh pokok apa kondisinya ya. Rakat wayah-wayah tuh si orang bahantam anak mahalan. Nah, ini itu bisa online aktif. Sinyal. Bisa bersama dengan orang berkeluarga lah. Kalau capek-capek jangan sering-sering ngajak. Kalau bangun istri, terus gitu. nanti ria Bang Muhammad ya. Iya, kesombongan itu pasti timbul. Kesombongan ya. Tapi ini bang sering apa seperti mengambil batu-batu secara kilat gitu. Iya, tergantung. Barang itu kan pasti setiap game itu pasti ada loh. Gitu. Nah, yang selama ini cari-cari orang itu nyari ini tuh. Ini sama ini. Ini kan kurang stambul. Iya. Maksud Ini kan tahan api. maksudnya Bapak ini mengambil barang dari gaib di tidak dalam Bang? sebelah sekarang Nah, bisa ini bukti waktu bahkan ini Ini Bang Muhammad.
Gimana nih Muhammad? Ya Bisa dibuktikan mudah-mudahan Muhammad? nanti itu dapat apa untuk saya gitu. Bisa dibuktikan Muhammad Iya. atau dilihatkan Dulu saja tidak- atau oleh buat Dulu bapaknya tidak Muhammad? minta benda itu nanti bisa perempuan minta kawin. Yeah. Di rumah nanti marah itu ya. Tapi kalau sudah biasa, sudah hari istri mau nggak apa gitu ke saya. Walaupun ulun orang Barat, ada juga untuk saya. Soalnya beliau ini nonton konten Bung Muhammad ngambil barang gitu ya lah. Nah, mau pembuktian nih Bung Muhammad. Bisa Bung Muhammad di mana di tempat beliau. Ya masalah barang itu ya masalah belakangan lah. Kita sesuai dengan konten nih. Konten kita sudah kami bukan untuk coba-cobaan ya. Kita tapi ya tergantung niat sih, tergantung niat. Kalau kita hanya sebatas hiburannya nggak ada masalah. Tapi kan terkadang terlalu berlebihan itu yang menjadi masalah. Terkadang malu-malu, oh ini bisa itu kebanyakan melebihkan. Akhirnya sifat rejak itu timbul lalu menipu orang juga diam-diam. Ya akhirnya gini, yang merusak itu sebetulnya bukan manusianya tapi ilmunya. Dia merasa hebat, merasa sombong, lalu timbul sifat riya. Lalu aku saya hebat, lalu udah kata kalian satu beli sapi dulu. Nah itu kebanyakan itu. Pasang tarif habis merasa. Iya, kebanyakan merasa ilmunya tinggi. Jangan gitu. Jadi pembuktian sekarang aja bisa Bung Muhammad kita lihatkan dia sama bapak-bapak yang Muhammad. Ini datang jauh gaung. Jadi mau bawa pulang dia. Atau kita lihatkan aja kalau bisa dikasih Ya, cendera mata buat bapaknya. Jadi apa? Seperti jadi teman gitu kan. Saya jauh dari jari saya. Mau lihat secara langsung Pak. Iya, kita Berapa tahun Bang sampai yang penasaran seperti itu nih? Sudah lama. Dari lahir penasaran. Kita konten kita aja dulu, ada yang konten dulu penyelesaian kita aja dulu. Masalah pengangkatan itu belakangan lah. Bahasanya kita selesaikan dulu masalah kita ini baru pengangkatan. Pengangkatan itu mudah aja, nanti pas syuting bisa Ya. santai aja lah. Santai aja Bang ya. Saya santai. Baru waktunya kawin juga nanti. Sudah 2 kali. Siapa tahu bisa nggak bisa ya Bung Muhammad ya. Bisa aja, itu ada masalah itu mudah aja. Soalnya beliau ini kayaknya penasaran banget nih Bung Muhammad mau lihat secara langsung gini. Nanti kita kembalikan aja Muhammad. Bukan bermaksud ria, bukan bermaksud sombong, cuman beliau mau membuktikan bahwa gaib itu bisa gitu. Mau bukti penasaran. Iya, pada penasaran. Bisa dilihatkan nanti Bung Muhammad di luar atau di sini nanti. Gampang aja itu mudah aja. Bukannya gampang mudah ya, tapi suatu saat itu tuh arti suatu saat itu panjang ya. Tapi intinya segala sesuatu itu apa yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Segala sesuatu itu pasti ada. Kan gitu. Kebiasaan orang macam-macam, keahlian macam-macam. Kayak beliau kan Ustaz nih, keahlian beliau gini-gini. Sedangkan kita kan beliau keahlian gini-gini aja nih. Masalah ini, tapi kita hanya sebatas mencari paham. Bukannya sebatas saya hebat, saya sakti. Wah disitulah ilmunya yang merasa angkuh, sombong timbul lah. Mengucilkan orang lain. Iya. Menjatuhkan orang lain. Kalau sudah silaturahmi, tukar pendapat, seri kan kita tahu. Iya. Tidak ada ruginya kita silaturahmi. Oh iya. Seperti itu. Apalagi dapat oleh-oleh. Alhamdulillah. Makin penasaran nih. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Saya hanya satu, berdoa mudah-mudahan konten ini dirahmati oleh Allah. Amin. Diberkahi oleh Allah dan manfaatnya untuk orang banyak, bisa terhibur seperti itu kan. Saya ada keyakinan walaupun beliau bukan bidang sama dengan saya, beliau bisa berdakwah meluruskan teman-teman yang sudah jalannya digunakan karena hawa nafsunya. Jangan gunakan ilmu itu untuk memperkaya diri, menipu orang lain. Gunakanlah hanya satu untuk beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya Bang untuk teman-teman di sini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita nanti konten di balik tabir ini bisa abadi seperti itu. Amin. Nah, banyak manfaatnya bukan untuk pribadi Abang di sini, tapi untuk teman-teman semua yang menyaksikan ini bisa bermanfaat seperti itu. Kalau saya, pesan saya itu aja kepada pemirsa, jangan lupa subscribe, like, comment, share di balik tabir. Intinya kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Ada sekedar di sini aspek finansial yang kita tonjolkan, tapi aspek manfaat. Karena apa? Yang
paling ditanamkan oleh si Dina. Jadi ternyata apapun yang kita kuasai hindari rasa riak. Nah itu aja kalau Ada kah lagi yang ditanyakan Bang Muhammad? ulun banyunya aja kena. Banyak. Ada satu Bang Muhammad, saya minta pesan kepada sampean, mudah-mudahan pesan itu bisa meluruskan saya, niat saya, tekad saya, dakwah saya bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam pengobatan ataupun dalam dakwah. Jadi intinya gini ya, sekalian untuk buat pemirsa kita sekalian aja ya. Bahasanya gini, kita diciptakan paling sempurna, manusia diciptakan paling sempurna karena mempunyai akal tapi diletakkan nafsu. Sedangkan malaikat diciptakan hanya mempunyai ilmu, hanya ilmu saja. Sekarang kita binatang diciptakan mempunyai syahwat, sakit, lapar, tapi dia tidak berakal. Jadi manusia ini harus berakal, pikir yang baiknya mana kata. Kita harus mencari yang mana yang bagus, yang mana kata bagus. Kita hanya sebatas pelaksana, artinya pelaksana kita hanya sebatas hidup. Hakikat kan kita hanya hidup, jadi kita harus berpikir yang mana itu yang bagus, yang mana kata bagus. Kita jalankan syariat yang mana yang bagus, yang mana kata bagus. Kita menjalankan syariat sebagaimana hak Allah Ta'ala. Kan namanya saya itu jalan Allah Ta'ala, hak yang Allah Ta'ala. Kalau saya mencutat, syariat juga, tapi dalam syariat saya, itu kan. Jadi kita yang lurus saja. Apa ada yang kita pengetahuan kita yang bisa itu jalankan. Yang penting kita jangan merasa kita nih aku hebat. Karena Tapi ulun waktu masuk sini tuh ada aura yang seperti menahan ulun gitu. Iya itulah. Terkadang setiap rumah itu kan pasti ada pasar-pasar orang kan, pasti ada ingkutan-ingkutan orang dan ada simbalan-simbalan. Ada energi yang menurut ulun tuh menolak. Berarti itu apa? Ulun masalahnya ya waktu SMP SMA rancak juga ditolak. ditolak Ini lain lah. Cuma sebutin nih yang ulun takuni tadi kasus Sidin ini bisa juga ulun mendengar lain yang imbah merupiah orang tuh terserang diri, orang tuh ada muntah-muntah, ada peneng dan lain sebagainya. Adalah saran dari pian kadang-kadang ada diri itu ada ding sana, ada yang anak, ada yang bini dan lain sebagainya. Kalau pindah kadang cuma dipian nang kanannya. Kalau ada saran dari Sidin saya kira membantu orang marukiah tapi seorang kada bapak aman aja. Iya, kebanyakan gitu. Kita kan sebatas merukiah nih, kadang merukiah itu kan bisa hanya sebatas menambah, kan bisa mengunci kepada diri. Makanya kita seharusnya sebelum terjun, bahasanya kita sebelum terjun nih, di situ ada lubang mau kita lewati. Ya beluncat. Ya kan? Kalau syariat dulu, jadi kita sebelum terjun kalau masalah penambahan atau masalah gaib seharusnya kita ada dulu pelindung diri. Tameng itu Bang. Tameng dulu. Paling Itu kita diri kah atau keluarga dekat perlu juga? Kepada diri dulu, soalnya gini, misalnya nih Ustadz merukiah kita, ini kan di rumah kita nih, Ustadz itu merukiah, setelah itu kan pulang, dari pulang itu diikuti oleh makhluk itu. Kan soalnya kita bawa aura nih, anggap kita berjalan di padang sawah itu tuh kita bawa ke rumah, otomatis minyak gatalnya itu pasti kita bawa ke rumah, sama itu, unsur gaib itu sama. Makanya kita seharusnya itu tuh kan menambah nih, kita tambahin udah, kita pulang, soalnya kita aman, belum tentu aman. Soalnya di belakang kita ini bisa mengikuti. Setelah itu kita punya bayi kita digoda, diganggu. Setelah itu ada isi anak kemana-mana itu pasti diganggu. Itulah makanya kita seharusnya terjun situ harus berpikir emang keahlian masing-masing ya Ustaz ya. Cuma kita nawa itu kita ingin menambah orang, nawa itu kita ingin bagus ya ada masalah. Cuma kita harus berbentengan diri dulu. Angkat diri lah. Iya, seharusnya kita berlindung apa sih kan pemakaian masing-masing. Itu sebelum terjun kan kita harus memakai dulu syariat. Misalnya kita ambilnya muda ya Ustaz. Kita turun rumah kita assalamualaikum ya Nabi Abu Basah. Kita salami dulu kan yang muda itu. Kan kita sesama misalnya assalamualaikum kan selamat pagi kok. Apalagi kita menyalami Nabi. Kan bahasanya itu pelindung. Setelah itu kita lewat lagi kita sudah sampai sana assalamualaikum itu kan selamat lagi. Nah sekarang syariatnya ada apa? Sebelum datang tuh kita anggap syariat ya. Habis datang itu mandi atau kita bawa baju langsung kita makan. Iya, terkadang dia berpegang-pegang ini kita ada mayasa. Berarti kan benteng yang utama sebelum benteng dulu. Bentengnya
diri dulu, keluarga perlu dibenteng juga. Iya. Nah, Ustaz. Intinya kita menjalan pulang itu jangan berbawaan. Rasanya jangan berbawaan itu jangan kita tahu tambahin ada tahu di belakang ngumpat nih. Nah itu masalahnya. Soalnya saya merasakan jadi itu sering terjadi. Jadi alhamdulillah dengan doa-doa dan amalan kita terima dari Allah. Iya. Seperti itu. Iya. Oh, nano kada kau diangkat lagi sudah kada bapak. Untuk teman-teman pemirsa semuanya jangan lupa subscribe biar kita lebih akrab. Subscribe jangan lupa. Walaupun silaturahmi saya di sini, kawan-kawan semua subscribe silaturahmi melalui HP Anda. Jangan malas diri untuk mencari ilmu, karena ilmu itu kata Rasulullah, al-ilmu nurun yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ilmu itu seperti lampu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena ilmu itu, makanya saya ini sering untuk mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kami di sini bisa menjadi pelajaran tertentu untuk saya sendiri dan teman-teman semua yang ada yang menyaksikan di konten ini. Ya teman-teman di Balik Tabir, kembali lagi dengan saya Amang untuk Kurihing nih. Ya. Ada kan untuk ditanyakan lagi? Mohon ulun nih yang ditakunakan kada ada lagi sudah puas. Enggak tatamu cuma pembuktian benar enak melihat. Masih keras Bang Muhammad ingin pembuktian. Insya Allah. Anak melihat. Beliau? Sebenarnya kalau saya sih banyak untuk diperbincangkan dengan beliau, tapi terbatas waktu ya. Oh iya. Jadi gimana Bang Muhammad? Ya nanti pemirsa ya insya Allah dengan izin Allah nanti kita akan melaksanakan pembuktian. Ya kita sebatas hiburan, bukannya saya hebat, bukannya saya bisa, tidak. Kita hanya membuktikan bahwa Allah Taala itu kuasa. Kita kalau tidak Allah Taala tidak mungkin kita berdaya. Kayak gitu. Nanti sekarang apa gimana Bang pembuktiannya? Ya nanti kita membuktikan di sini aja apa yang tidak bisa. Kalau musuh gaib itu segala sesuatu itu pun pasti bisa. Bisa langsung atau nanti aja Bang? Bisa aja langsung ya. Sekarang Bisa Bang Muhammad untuk buktikan pada beliau-beliau nantinya. Nah. Ya teman-teman, sepertinya Bung Muhammad mau membuktikan pembuktian barang gaib akan menjahirkan ya Bung Muhammad ya, bahwa gaib itu memang ada ya Bung Muhammad ya. Iya. Bukannya bermaksud sombong, cuman Bung Muhammad cuma memberikan bukti aja ya Bung Muhammad ya. Iya, memberikan gambaran aja. Soalnya nih, cek di sini dulu. Bisa dilihat di sini dulu. Di bawah situ dicek aja dulu kalau takutnya ada atau. Nah. Bisa lihatkan di kamera Bang Muhammad. Ustaz, kita pegang dulu. Apa rasanya? Ini panas. Panas seperti melawan gitu. Pas saya kontak, Ya. coba ya Ustaz, angkat ke atas. Itu biasanya ada getaran tuh mau keluar biasanya. Ya seperti itu. Masih ada Ustaz. Bisa. Coba ya Ustaz, Makin keras. angkat gini. Biasanya dia mau perlawanan, biasanya mau kontak itu biasanya mau ke kepala biasanya. Gimana Pak? Ada merasakan? Ada energi juga. Ya kan masuk biasanya. Pegang dulu. Biasanya ada. Masih hangatnya masih ada. Pesan Bang Uto selama ini bisa nggak melihat pengangkatan masalah gaib ini? Nyata ya? Nyata ya? Tadi kosong. Aku turun Oh. Iya kontak. Masih panas. Masih panas kan? Nah itu ini
ini pemirsa ya, pada hari ini kita sudah melobi, masih minta kita nih minjam, ada yang minjam itu ya kalau dia namanya minta ya, rasanya minta kita ada hanya bagian yang bisa dipakai. Ya dikasihnya ini, padahal kita masih melobi. Kalau kita tidak melobi, ya kemungkinan timbulnya di sini bencikan api atau api lah, paling ada api timbul. Biasanya kita pembahasan antara energi positif dan negatif. Jadi kita pembuktian hanya perintah minta kan, perintah minta ini minta untuk minta. Nah lalu pada dikasih tetap panas. Nah itu pemirsa namanya bahagia itu tuh pasti panas, tidak mungkin tidak panas. Antara energi gaib dan energi positif itu menjadi api. Nah itu setelah itu dia kan ada usul gaib nih, lalu naik antara alamnya dan alam kita. Nah lalu lah disitulah ada gesekan-gesekan panas itu. Ini hadiah untuk Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nyata ya Pak ya, bukan rekayasa ya. Bilang dulu sama teman-teman. Alhamdulillah dengan kedatangan saya bertemu dengan beliau dengan gurauan tadi, alhamdulillah memang nyata untuk kun fayakun jadi. Ini bukan rekayasa ya. Langsung saya saksikan benar-benar nyata, nggak ada rekayasa. Memang saya belum nggak kenal ya, baru pertama kali pengen penasaran. Setelah penasaran ada benar-benar. Alhamdulillah ini dikasih untuk saya. Alhamdulillah. Kalau kamu tuh gimana Bang Muhammad? Kamu tuh Sudah ada. sudah ada. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi berkah buat saya. Iya, amin. Dan untuk beliau sudah menjadi wasilah adanya ini oleh Allah melalui beliau. Ya itu pemirsa ya, ini barangnya saya kasihkan. Tapi apabila dia tidak cocok sama pegustiannya, maka dia akan hilang. Itu kan namanya usul gaib. Dia tidak mau menyakiti orang yang memiliki barang-barang itu, tapi dia hanya sebatas memakai. Itu syariat memakai kan bilangan masing-masing, itu ada golongan masing-masing. Tapi apabila dia tidak cocok, apabila anggap dengan jalan yang tidak baik, maka dia akan hilang sendiri. Bisa dibikin ban-ban seperti Salah. Seperti ini. Sepertinya Bang Muhammad pengen juga tentunya. Enggak. Kan kita tamu parak aja. Kalau ini orang jauh. ini sudah namanya jodoh, ada yang tahu atau alam ya, karena berkah beliau ini apa namanya dia? Wallahu a'lam. Kalau batu saya tidak tahu sih nama batu-batu, cuma ini jadinya cewek. Kata cewek kita lembutkan kita sebagai pendakwah ya. Konsep kita syariat ya, bukan menuangkan barang sesuatu. Iya. Tapi tidak kita syariat. Kenapa? Soalnya ini momennya cewek tadi. Cewek itu ibaratnya lembut, lemah kayak gitu. Jadi ini dia kehebatan cewek ini kan bisa 3 bulan sebenarnya mengandung dalam perut menyusui energi keistimewaan itu kan. Sama ini, jadi kita mengambil pamuk keistimewaan Ini masih, saya rasa masih berat ya dengan saya. Ya. Atau kita duduk dulu Bang Muhammad. Biasa. Mudahan berjodoh. Amin. Kalau tidak berjodoh dia hilang sendiri. Kalau di situ tadi sepertinya ada batu juga yang Yang nyala tadi. Yang nyala itu. Oh iya, Yang ini bukan. Ada juga nyala juga. kalau ini bisa nyala. Coba keanehan ada coba. Dia nyerap cahaya ya Bang Muhammad ya. Ya dia emang punya sudah kelebihan. Itu bisa batu yang bisa menyerap energi cahaya ya. Lagi panas ya. Nanti kalau lebih panas Iya. lebih terang gitu. Terang dia. Itu kalau berjodoh lah. Ini bukan sihir tapi ini nyata. Maksudnya. Saya lihat banyak teman-teman dan saya sendiri yang dulu memang penasaran, alhamdulillah sekarang terbukti itu nyata. Iya. Ya. Pak Ustadz ada yang mau tanyakan lagi atau apa? Dengan waktu terbatas ini Oh, ya. iya, Sebenarnya tapi kalau seandainya lama di sini pasti lama di sini saya. Dengan banyak diperbincangkan dengan beliau. Tapi mudah-mudahan ini manfaatnya besar ya untuk teman-teman yang menyaksikan konten di balik tabir ini. Amin. Ya teman-teman di balik tabir, tadi beliau minta pembuktian pengangkatan barang gaib sudah Bang Muhammad laksanakan ya Bang Muhammad ya, bahwa gaib itu ada, bukan bermaksud sombong Muhammad ya, Iya. cuman membuktikan aja. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan kemana-mana, tetap di balik
Tabir.